kondisi extraordinary, kejadian luar biasa itu tidak sama dengan kondisi ketika mereka dalam kondisi biasa. Janganlah kemudian kita berbicara bahwasanya kita malah justru meninggalkan masjid. Bukan, meninggalkan masjid bukan semacam itu. Meninggalkan masjid itu adalah ketika kita dalam kondisi yang normal, lalu kita tidak pergi ke masjid, padahal tidak ada udzur yang ada pada kehidupan kita. Tidak ada udzur aral melintang yang kemudian ada di hadapan kita. Lalu kita tidak datang ke masjid, baru itu yang disebut dengan meninggalkan masjid. Tetapi ketika dalam kondisi wabah, lalu akhirnya kita tidak pergi ke masjid, maka tidak tepat kalau konteksnya mengatakan kita meninggalkan masjid ketika justru wabah ini terjadi. Karena memang wabah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Amr bin As. Amr bin As itu berkata, wabah ini sebagaimana api, dan manusianya itu adalah bahan bakarnya. Maka jauhilah api itu, maka api itu akan padam ketika bahan bakarnya itu menyebar dan mereka tidak berkumpul. Dan ini menjadi sebuah petunjuk di dalam kita melihat pada konteks wabah ini ketika terjadi. Walaupun terjadi perdebatan, ada yang mengatakan itu khusus untuk taun, ada yang mengatakan ini juga berlaku untuk COVID. Saya termasuk orang yang berpendapat bahwasanya konteks wabah taun yang dikatakan oleh Rasulullah dan dikatakan pula oleh para sahabat, itu konteksnya sama dengan apa yang kita hadapi hari ini dengan COVID, yaitu jangan dilihat kepada jenisnya. Kalau jenisnya antara taun dengan COVID memang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Wajhu syibahnya itu apa? Keserupaannya itu apa? Yaitu adalah aksaru intisyaron, yaitu adalah banyak tersebar dan sangat cepat tersebarnya dan sangat cepat penularannya. Makanya ketika kita mendapati yang semacam ini, tentunya tidak tepat kalau ada di antara saudara-saudara kita lalu kemudian menghujat orang-orang yang mereka menutup masjidnya ketika dalam kondisi yang semacam ini, lalu berkata kita justru meninggalkan masjid. Enggak, bukan meninggalkan masjid, tetapi memang kejadian yang membuat kita tidak bisa pergi ke masjid selama ini. Kecuali dalam kondisi tidak ada apa-apa, kita tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba masjid ditutup, baru kita betul-betul menyatakan keberatan, karena sesungguhnya itu merupakan konteks kita meninggalkan masjid. Tapi ketika kita dalam kondisi wabah yang semacam ini tentunya sangat berbeda, dan tinjauan hukumnya tidak sama dengan tinjauan hukum ketika kita dalam kondisi normal. Makanya kemudian setidaknya ada dua perkara yang kemudian kita harus pegang, bahwasanya keberadaan kita di dalam rumah hari ini, terutama banyak laki-laki yang tidak bisa pergi ke masjid, terutama dalam komplek-komplek berzona merah atau yang sampai berzona hitam. Maka sesungguhnya keberadaan kita di rumah, ketika kita bekerja di rumah, maka sesungguhnya kita harus selalu meniatkan bahwasanya keberadaan kita di balik dinding rumah kita betul-betul sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, sebagaimana keterangan dari satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ibunda Aisyah itu bertanya tentang taun, maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu kana adaban yab'asuhullahu ala may yasha fayaj'alallahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqau fihi taun fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Makanya kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya sama ibunda Aisyah tentang bagaimana ketika menghadapi taun, maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, sesungguhnya taun itu merupakan bagian dari adab yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki, tetapi menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Dan tidaklah ketika terjadi taun kemudian laki-laki berada di dalam rumahnya, lalu dia dalam kondisi sabiran muhtasiban, dia dalam kondisi sabar, dia dalam kondisi mengharapkan pahala di sisi Allah, lalu dia tahu bahwasanya apa yang menimpanya merupakan bagian dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, kecuali dia mendapatkan keutamaan mati syahid. Masya Allah ya, kita mendapatkan keutamaan mati syahid ketika berada di balik dinding rumah kita. Ketika kita terbelenggu dalam tanda kutip terpenjara, tidak bisa keluar bebas sebagaimana sebelum wabah ini menyebar dalam kehidupan masyarakat kita. Keutamaan mati syahid ini
Keutamaan syahid ini sama, ditambah lagi dengan keutamaan ketika kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Berarti 2 kali dobelnya ketika kita berada di rumah, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari tersebarnya wabah ketika sudah begitu masif menyerang dalam kehidupan masyarakat, sudah begitu dekat dalam teras kehidupan kita, sudah berada pada beranda kehidupan kita, dan sudah nyata betapa satu persatu orang berguguran dengan apa yang Allah tetapkan ketika mereka pulang ke alam barzah melalui pintu ini. Maka sesungguhnya fayamkusu fi baitihi, tetaplah di rumah, sabiran muhtasiban, sabar mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan kalaupun mendapatkan sesuatu dari ketetapan wabah ini, maka itu pun merupakan bagian dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Tidak perlu menyalahkan fulan, tidak perlu menjadikan fulan kambing hitam, karena semua juga merupakan bagian dari ketetapan Allah. Selama dia sudah berusaha, sudah di rumah, sudah bersabar, sudah mengharapkan pahala, maka dia akan mendapatkan keutamaan mati syahid. Ini jangan sampai kemudian kita lupa. Pemberitaan bertubi-tubi yang sering kita jumpai, yang sering kita dapatkan, saya khawatir untuk diri saya, menjadikan bahwasanya keberadaan kita di rumah hanya sekedar takut. Tetapi kita tidak niatkan bahwasanya keberadaan kita di rumah merupakan bagian dari solusi sunnah untuk mengatasi dan untuk memudarkan wabah ini. Karena wabah COVID dengan wabah taun memang jenisnya berbeda. Saya juga percaya jenisnya berbeda, tapi memiliki keserupaan. Apa itu wajh syibahnya? Keserupaannya itu adalah asyaddu intisyaron, bahwasanya aksaru intisyaron, sesungguhnya dia cepat kemudian menyebarnya, dia kemudian masif di dalam penyebarannya. Makanya kemudian disinilah kita harus mengingatkan, setiap waktunya kita mengingatkan, apalagi sembari 10 hari yang pertama ini, sembari kita bertakbir, kita mengingatkan anak-anak kita mengingatkan istri kita, mengingatkan diri kita. Kalau sudah mulai bosan, mulai penat gitu, dan kita tahu angkanya belum turun setiap hari, memecahkan rekor-rekor yang baru setiap harinya, maka kemudian kita harus saling mengingatkan, ayo kita di rumah, kita mendapatkan keutamaan mati syahid tanpa kita memikul apapun, tanpa kita naik turun gunung sebagaimana orang yang sedang berjihad pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berat kita mendapatkan keutamaan itu ketika kita berdiam di rumah, ketika kita sabar dalam kondisi mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus paham, bagaimana kita tidak bisa ke masjid, kita nggak bisa datang ke taklim. Gersang ini jiwa kita semakin jauh dari Allah. Maka ini juga kita harus paham. Ketika kita tidak bisa datang ke taklim, tidak bisa silaturahmi, tidak bisa mendatangi guru, tidak bisa mendatangi ustadz, tidak bisa mendatangi masjid, ini bukan karena kehendak kita, tetapi karena udzur yang datang dari ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Maka ada sebuah kabar gembira, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Siapapun orang, ya, apabila dia dalam kondisi sakit atau dalam kondisi safar, lalu kemudian dia terbiasa melakukan ketaatan sebelumnya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari satu amal yang tidak dia kerjakan ketika dia safar ataupun ketika dia dalam kondisi sakit. Orang yang datang ke masjid tiap waktunya, lalu kemudian tiba-tiba dia sakit, tidak bisa pergi ke masjid, sakitnya tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang datang ke masjid, walaupun akhirnya tidak datang ke masjid. Sudah terbiasa. Orang yang sering datang ke tempat taklim, Senin datang ke tempat taklim ini, Selasa datang ke tempat taklim ini, Rabu datang ke tempat taklim ini, maka ketika dia sakit, maka tetap dia mendapatkan pahala taklimnya, walaupun dia tidak mengeluarkan mobil, menyusuri jalan untuk datang ke tempat taklim sebagaimana kebiasaannya dulu sebelum wabah itu terjadi. Dan itu ada. Kita biasanya jam segini sudah pergi ke masjid, sudah pergi ke sholat maghrib, sudah pergi ke masjid untuk sholat isya. Kita tidak bisa, karena kita tahu bahwasanya masifnya penyebaran COVID ini beberapa pekan ini. Lalu kemudian kita tidak pergi ke masjid, maka kalau ada yang mengalami kegelisahan, wah saya nggak bisa mendapatkan pahala keutamaan di masjid, maka pada dasarnya ketika kita tahu bahwasanya kita di rumah diperintah oleh Rasulullah, berarti kita pun dekat dengan Allah dan pahalanya pun sempurna diberikan kepada kita. Semua kebiasaan baik yang kita lakukan sebelum kita mendapati sakit ataupun safar ataupun undur syar'i, ketika kita mendapatkan undur syar'i, kebiasaan itu tetap diberikan oleh Allah secara sempurna untuk sebagai bentuk kegembiraan kita, di samping di satu sisi kita sedang menghadapi wabah ini. Jadi Allah kalau menutup satu pintu, Allah buka dua pintu. Allah kalau menutup dua pintu, Allah buka tiga pintu. Dan kita harus yakin itu.
Jadi tidak ada lagi orang yang mengatakan, gimana ini kita nggak ke masjid, malah wabah ini justru menjauhkan kita dari masjid. Ini kejadian extraordinary, ini kejadian luar biasa. Yang mana ketika kejadian luar biasa ini menyebabkan ketentuan hukumnya, tinjauan hukumnya tidak sama dengan ketika kita membicarakan hukumnya itu dalam kondisi normal. Jadi tentunya disitulah kita harus paham.